Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bimarhabatikum. Kali ini saya ditemani oleh Ustadz Suhairi. Beliau adalah seorang ustadz yang saat ini sedang berkhidmat di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya-tanya atau berdialog masalah agama Ustadz. Saya ingin bertanya, apa itu agama Ustadz? Agama merupakan nasihat, sama halnya seperti tanah yang tandus membutuhkan air hujan. Demikian pula kita sebagai manusia membutuhkan agama itu sendiri. Membutuhkan agama. Kalau membutuhkan agama, mengapa? Mengapa kita harus beragama? Karena dengan adanya agama itu, kita akan tertuntun, terbina, terutama dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi tanpa agama kita tidak bisa tertuntun atau itu tadi. Ya benar. Karena di dalam maqalah disebutkan bahwa tuba liman kana aqluhu amiron wa hawahu asiron wa wailun liman kana hawahu amiron wa aqluhu asiron. Yang artinya berbahagialah mereka yang menjadikan akal pikirannya sebagai pemimpin dan hawa nafsu sebagai tahanan, dan celakalah bagi mereka yang menjadikan hawa nafsunya pemimpin dan akalnya sebagai tahanan. Jadi setiap orang yang berakal dia selalu membutuhkan agama. Nah, gitu. Betul sekali. Kenapa? Karena dari agama kita mendapatkan tuntunan. Ya, benar sekali. Dengan dengan kata lain kita mendapatkan moral sama karakter. Nah, jadi tanpa agama kita nggak bisa dapat kedua hal itu. Ya, butuh proses panjang. Ketika kita tidak memiliki agama, kita tidak memiliki tuntunan, tidak memiliki panutan. Itu yang menjadi problematika. Karena kita manusia memiliki sifat terbatas seperti itu. Sifat terbatas dalam hal apa? Sifat terbatas dalam hal untuk melakukan kewajiban kita sebagai manusia di muka bumi ini. Jadi dalam apa tadi? Melakukan kewajiban kita sebagai manusia di muka bumi ini. Kewajiban pada siapa? Kewajiban Sang Kholik, tentunya kepada Sang Pencipta. Pencipta. Jadi berarti pencipta itu memiliki agama. Pencipta itu pada intinya adalah mewajibkan kepada makhluknya untuk melakukan penyembahan, artinya peribadatan, termasuk mewakilin Sang Pencipta di muka bumi untuk mengelola tatanan bumi ini. Jadi kita di muka bumi ini memelihara itu kondisi atau lingkungan di muka bumi. Betul sekali. Di situ. Jadi agama itu adalah tuntunan dan pembentukan karakter. Nah, betul. Jadi agama itu merupakan tuntunan yang di situ nantinya ada yang boleh dilakukan oleh kita sebagai manusia dan ada yang tidak boleh kita lakukan. Karena kalau kita tetap melakukan apa yang dilarang, itu akan berdampak terhadap sosial, berdampak terhadap kita sebagai manusia, itu akan berdampak keburukan seperti itu. Jadi agama apa? Ya, agama yang saya pahamin selama ini yaitu agama Islam itu sendiri. Mengapa Islam? Karena Islam itu kan berasal dari kata salimah, yaitu selamat. Selamat tidak hanya sekedar selamat di dunia, tapi juga selamat nanti kelak di yaumil akhir. Itu Islam itu. Selamat di yaumil akhir. Jadi kalau tanpa Islam kita tidak bisa selamat gitu ya? Ya, karena disitulah ada syarat-syarat ya untuk bisa lulus, kalau istilahnya kan seperti itu. Apa aja syaratnya? Ya, yang kita katakan sekarang ada rukun ya, ada rukun iman, ada juga rukun Islam itu sendiri menjadi syarat bagi seorang pemeluknya. Apa saja itu? Rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam apa aja? Nah, rukun iman itu ada 6. Ya, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikatnya dan malaikatnya dan rasulnya, termasuk terhadap kitabnya, termasuk kepada qada dan qadarnya. Sedangkan rukun Islam itu sendiri yaitu syahadat, kemudian ada sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Rukun Islam apa saja tadi? Ada 5, yaitu syahadat, puasa, zakat. Coba dijelaskan satu-satu.
syahadat kalau istilahnya kan pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pengakuan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat itu kalau kita istilahkan dalam pendidikan itu pendaftaran. Karena syarat untuk bisa dikatakan dia bagian dari salah seorang ya mahasiswa dari fakultas tersebut, dia mendaftarkan itu dulu, itu syaratnya. Sama kita sebagai seorang muslim mendaftarkan diri dengan kalimat syahadat itu. Jadi tanpa bersyahadat kita belum termasuk dari Islam. Betul, karena itu syarat mutlak untuk bisa melakukan ya rukun Islam yang lainnya. Apa itu bentuk penyaksiannya atau syahadatnya? Ya, tinggal melafadzkan, yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi saya bersaksi sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua? Yang kedua adalah salat. Yang mana salat ini merupakan tiang agama. Bahkan salat ini tidak bisa diistilahkan diwakilkan. Kenapa? Karena amalan salat bisa kita lakukan pada kondisi apapun itu. Baik itu ketika kita sehat, ketika kita sakit, itu bisa kita lakukan. Ya itulah Islam itu mengajarkan di samping kewajiban, tapi di situ ada tata cara dalam melakukan itu. Itu pentingnya ya tuntunan tadi agama itu. Berarti dalam Islam itu tadi, dalam sholat khususnya dia ada kewajiban namun ada keringanan. Betul, ada keringanan. Karena dalam kewajiban itu tidak semuanya mampu. Benar seperti itu. Ketika umpamanya sholat itu dalam kondisi tertentu tidak dimungkinkan, ya, ada keringanan. Ada keringanan, tapi tetap dia melaksanakan sholat. Misalnya kita melakukan ya perjalanan jauh, itu kan bisa dijamak dan juga dikosor sekaligus seperti itu. Artinya ini hal yang wajib dilakukan dalam kondisi apapun. Ya. Betul, ya. Itu aja. Terus yang ketiga, yaitu puasa. Puasa. Ya, puasa itu bagian dari rukun Islam itu sendiri. Artinya dalam puasa ini juga lebih ringan lagi daripada sholat. Artinya gini, ketika kita tidak mampu berpuasa karena faktor sakit, maka boleh diqadha. Termasuk juga misalnya seorang perempuan yang baru melahirkan itu kan tidak berpuasa juga. Apakah wajib puasa itu? Puasa wajib, tapi bagi mereka yang mampu dalam artian bisa melaksanakan seperti itu. Wajib, mungkin wajib pada momen-momen tertentu atau semua wajib? Ya wajib, terutama di bulan Ramadan. Jadi ada puasa sunnah juga nantinya. Berarti kriterianya ada wajib dan sunnah. Ada wajib dan sunnah. Jadi kayak bulan Ramadan itu wajib. Ya. Kalau sunnah itu bisa puasa Senin Kamis ataupun puasa Daud, artinya sehari puasa sehari berbuka. Jadi itu ada level-level apa? Level-level pahala atau memiliki derajat berbeda atau sama ya, pahalanya ya jelas, terutama yang berbeda itu di bulan Ramadan. Kenapa? Di bulan Ramadan ini dilipat gandakan, dan situlah memang ketika berpuasa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, adalah hati kuncinya, bahwa puasa itu ya saya sendiri akan ya memberikan pahala itu sendiri. Kenapa? Karena bisa jadi di mata manusia orang tersebut berpuasa, tapi kenyataannya dia tidak berpuasa gitu. Maka disitulah puasa mengajarkan kejujuran, terutama kepada diri kita dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hubungannya langsung ya. Hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu bukan antar manusia. Betul. Kalau beda dengan sedekah ya kan. Terus yang keempat. Yang keempat adalah zakat. Zakat. Oh, yang sedekah tadi. Ya, ini hubungan dengan manusia. Gimana zakat itu? Zakat itu wajib bagi kita sebagai seorang muslim. Itu pun kalau kita mampu ya. Karena tidak mungkin semuanya berzakat. Nah, terus kalau semuanya berzakat, siapa yang menerima zakat? Nah, kan itu ya. Maka itu bagi yang mampu juga zakat. Artinya meskipun ini merupakan rukun Islam, tapi tidak semua yaitu mengeluarkan zakat. Kenapa? Di situ ada yang menerima zakat juga. Seperti itu. Tapi kita sebagai seorang muslim yang mewajibkan diri kita untuk melaksanakan rukun Islam ini, itu zakat. Seperti itu. Berarti apakah yang seperti Ustaz katakan tadi bahwa yang mampu yang berzakat, apakah yang tidak mampu tidak berzakat? Kalau orang tidak mampu, terus zakat apa? Karena dia akan menerima. Makanya kan di dalam Al-Quran itu kan ada yang penerima zakat ya.
Bagi mereka yang fakir, miskin kan menerima zakat. Berarti kewajiban untuk berzakat ini Bagi yang mampu. bagi yang mampu. Yang tidak mampu ini Ya justru menerima zakatnya. menerima zakatnya. Oke. Yang kelima Ustaz. Yang kedua adalah haji. Yang mana haji ini merupakan ya bagian dari rukun Islam itu sendiri bagi yang mampu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa atimul hajjah wal umrah lillah." Jadi kewajiban kita yang melaksanakan haji dan umroh. Ya tentunya bi qadri mastata'na, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, paling tidak kita punya niat. Karena itu bagian dari perintah Allah dan juga memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Oh. Rukun untuk yang rukun iman. Yaitu ada 6. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikatnya. Yang ketiga, kepada rasul-rasulnya. Yang keempat, kepada kitab-kitabnya. Yang lima, kepada qada dan qadar. Yang keenam, kepada ya bi khairi wa syarrihi. Seperti itu. Dijelaskan. Ya, iman kepada Allah itu mewajibkan kita untuk meyakini bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala lewat dengan dalil Al-Qur'an. Misalnya dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan dirinya, Qul huwallahu ahad. Itu kan bukti nyata bahwa memang kita memiliki Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu juga banyak dalil yang bagaimana itu menceritakan ya kisah Muhammad juga, Qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Berarti kan Muhammad menyatakan bahwa diri adalah manusia, yang membedakan dia itu mendapat wahyu daripada yang lain dan disuruh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat juga banyak dalil dalam Al-Qur'an. Ini hikmahnya ketika kita yang mengkaji kitab itu, membaca kitab, ternyata di sana banyak dalil yang menjelaskan tentang iman kepada Allah, iman kepada ya malaikat, kepada rasul, tentu ada semua di situ. Begitu. Terus kemudian yang ketiga, iman kepada rasul. Rasul itu kan ya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ya. Karena tidak mungkin sebuah kitab itu hanya sebatas menjadi dalil tapi tidak ada penyampaian. Lebih-lebih ya Al-Qur'an ini tidak hanya sekedar Quran itu bacaan, tapi bisa dilaksanakan sebagaimana kisahnya Nabi Muhammad ketika ditanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha bagaimana akhlak Muhammad, maka dijawablah bahwa akhlak Muhammad adalah Al-Quran. Berarti kan Muhammad merupakan implementasi dari Al-Quran sendiri, maka kewajiban dia untuk menyampaikan kepada umatnya seperti itu. Kemudian yang keempat ya iman kepada ya kitab-kitabnya, ya termasuk ya kitab Al-Quran, Taurat, Zabur, itu kan bagian dari kitab yang Allah turunkan. Tapi dengan adanya Quran ini, maka kitab sebelum-sebelumnya itu ya disempurnakan, dalam artian ya sudah terhapus yang harus kepada Islam itu, yakni Al-Quran. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang di Allah adalah ya Islam itu sendiri, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah iman kepada qada. Qada yaitu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia memang berusaha apa yang bisa kita lakukan, tapi ingat bahwa yang menentukan baik buruknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah juga menyampaikan di sana bahwa yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang buruk itu atas ulah diri manusia sendiri. Kullu min indillah, tapi itu semua Allah berikan. Sebagai apa? Sebagai pelajaran. Karena kadang-kala ya takdir baik itu menjadi ujian juga bagi kita. Takdir buruk juga bagian ujian daripada kita. Kita harus bersabar ketika diuji oleh Allah, kita harus bersyukur ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang terakhir adalah iman terhadap ya qadarnya Allah, ya bi khairi wa syarrihi, baik atau buruknya, seperti itu. Jadi apa namanya? Dalam Islam itu ada struktur kerangka untuk menuju moral itu tadi, pembentukan karakter. Betul. Jadi tanpa agama dan tanpa Islam kita tidak bisa atau tidak mampu menalar moral itu. Benar. Karena di dalam Islam itu kan dijelaskan bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita hubungan dengan manusia. Kalau kita sebutkan hablum minallah, hablum minan nas, hablum ma'an nafsih dengan diri kita sendiri, bahkan hablum minal bidah dengan lingkungan sekitar, itu kan diatur semua. Maka dengan adanya Islam itu sendiri itu membawa keselamatan bagi makhluknya, baik ketika dia berada di dunia maupun kelak di hari kiamat dia akan memperoleh keselamatan itu sendiri.
bagaimana asalnya Islam itu, Ustaz? Islam itu ya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana melalui perantara malaikat Jibril kemudian diamanahkan kepada Muhammad itu melalui wahyunya itu Al-Qur'an. Disitulah Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyebarkan risalahnya. Kepada siapa? Kepada para penduduk Mekah pada waktu itu yang kita kenal dengan masyarakat jahiliyah. Kenapa disebut masyarakat jahiliyah? Karena masyarakatnya yang menyembah berhala, masyarakat juga melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah sebelum Nabi Muhammad itu Islam itu ada? Ya, sebenarnya Islam itu sudah ada, akan tetapi di situ kan masuk kepada ketauhidan untuk masanya saja. Misalnya ketika Nabi Adam untuk masanya, tapi ya tidak sempurna dalam artian bahwa belum tuntas risalah Allah itu secara utuh diberikan kepada nabi-nabi waktu itu. Jadi agama Islam itu sempurna atau disempurnakan ketika zaman Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya benar ya. Sebagaimana dalam Quran disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Itu bagian dari dalil sekaligus penutup bahwa hari ini telah kusempurnakan ya agama Islam, tentunya itu untuk siapa? Untuk masanya Nabi Muhammad, seperti itu. Jadi habis setelah Nabi Muhammad apakah ada pembaharuankah atau nabi lagi kah? Tidak ada nabi setelah Muhammad. Yang ada adalah ya para ulama. Makanya dalam hadis ada itu al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi, seperti itu. Akan tetapi nabi tidak ada nabi ya. Ba'di, tidak ada nabi setelahku, kata Nabi Muhammad. Jadi dalam konteks beragama kita mendapati pendidikan moral, karakter, hubungan antar masyarakat pada Islam itu lebih kompleks. Ya, benar, lebih kompleks. Dan di Islam itu pun sendiri bagaimana kita meyakini bagaimana kita meyakini bahwa Islam itu sesuatu yang benar gitu. Ya, okay. Untuk moral dan karakter ini. Kita ambil contoh begini. Untuk saat ini kalau kita perhatikan, Quran itu betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Allah menggunakan dhamir nahnu. Kita berarti kan tidak hanya Allah yang menjaga, tapi di situ juga ada hamba-hamba Allah, di antaranya para penghafal Quran. Kita sering menyaksikan mereka yang hafid Quran, dan itu para hafid tidak hanya sekedar mereka muda-muda, tapi ada juga yang sudah tua hafal Quran, yang buta hafal Quran. Itu menandakan bahwa Quran itu sebenarnya tidak hanya untuk umat Islam, tapi seluruh manusia itu sebenarnya untuk apa? Untuk membaca Quran, seperti itu. Dan Quran tidak hanya sekedar bacaan hafalan, tapi Quran juga harus dipahami, dipelajari dan diamalkan. Itu membuktikan bahwa kitab untuk saat ini yang disiarkan begitu kencangnya, mudah dihafal, kemudian mudah didakwahkan, bahkan dilombakan di mana-mana adalah Al-Quran. Itu membuktikan bahwa Al-Quran memang Allah ciptakan dengan begitu mudahnya untuk dibaca, dihafal, seperti itu. Jadi dengan melalui ayat tersebut, inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafizun, artinya Allah itu konsisten dalam perkataannya. Jadi dalam Al-Quran itu tidak ada pertentangan, toh? Benar, alhamdulillah, dari satu ayat kayaknya itu tidak ada pertentangan sama sekali. Bahkan sekarang sudah banyak dibuktikan oleh ilmuwan-ilmuwan tentang apa yang dikisahkan dalam Quran, seperti itu. Contohnya? Contoh misalnya ya kisahnya masalah antara tidak bergabungnya ya air asin dengan air tawar. Contoh perbedaan itu. Ya. Termasuk kisahnya Fir'aun itu juga ada, dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lain di dalam Al-Quran itu menceritakan dan membuktikan hari ini. Seperti itu. Apa namanya kayak ketika pada saat Al-Quran turun ayat tentang tidak tercampurnya air laut dengan air itu terbukti di saat ini ya. Iya, terbukti saat ini. Ada lagi kalau nggak salah contoh itu masalah malam di siang hari ya, di benar. Negara bagian mana itu? Betul. Ada itu. Ya. Lupa. Termasuk dalam diri kita manusia, yang mana konon katanya manusia itu ya terbuat dari ya kera. Tapi Allah berfirman, Bismillah, tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna 'alaqata ila akhirih.
Ya kan kita tidak pernah menyaksikan bahwa manusia terlahir dari kera, kenyataannya kan. Berarti kan dari rahim, kemudian keluarlah. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu sekarang terbukti semua. Oh, jadi secara ilmiah Al-Quran itu sudah teruji. Alhamdulillah. Dan serta konsistensi Al-Quran itu terjaga. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Jadi itu yang menyebabkan Islam adalah agama atau tuntunan yang benar, ya, Ustaz. Nah, dan begini juga, kalaulah tadi saya menceritakan tentang akal, ya, coba secara akal manusiawi, ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail, akal mana yang akan menerima? Lalu Ibrahim tidak memiliki anak, begitu kan, ya, butuh lama tidak punya anak, ketika punya suruh sembelih. Itu menandakan bahwa akal itu ditaruh ketika firman Allah yang meminta. Itu menandakan bahwa kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya ketika diminta, ya, dilaksanakan, meskipun tuh kenyataannya pahit. Tapi kenyataan di balik itu kita lakukan sekarang yang disebut dengan korban itu sendiri. Itu kisah-kisah Quran itu banyak sekali itu. Jadi kita bisa mengambil pelajaran hikmah di Quran. Masalah terbesar dalam Islam hari ini yaitu dua hal sebenarnya yang dikatakan Rasulullah. Pertama, meninggalkan ajaran agamanya. Yang kedua, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Banyak umat Islam hanya sekedar itu bacaan, hafalan, tapi dia tidak paham. Nah, kewajiban kita untuk apa? Untuk membaca terjemahannya juga, tafsirnya, dan juga kita mendakwahkan kepada seluruh umat Islam seperti itu. Jadi apakah ada penyebab kedua hal itu tadi? Itu tadi, dua hal itu penyebabnya tadi karena manusia enggan itu membaca. Enggan membaca dalam artian ya hanya sekedar menjadi bacaan tapi tidak mau dipahami gitu. Apakah karena apa namanya? Manusia sudah tidak menganggap itu tadi agama itu perlu? Bisa jadi. Tapi kenyataannya kan ketika ada masalah barulah sadar gitu. Apakah harus nunggu masalah dulu? Nah, senyampang hari ini kita sadar ya tentang pentingnya agama. Saya ajak agar supaya Al-Quran yang sudah ada di depan kita hari ini, di samping kita baca, kita juga pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti agama ini tuntunan sosialnya itu tinggi agar tidak terjadi percekcokan atau kerusakan dalam bumi. Bisa dibilang gitu? Benar, dalam Quran Allah berfirman, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Janganlah kamu rusak ya muka bumi setelah diperbaiki. Artinya apa? Setelah Allah mengutus bi'atir Rasul, para utusan Allah, jangan kamu rusak. Itu menandakan dengan adanya Al-Quran ini, ya Allah Subhanahu wa ta'ala punya harapan kepada manusia agar tidak merusak tatanan dunia. Satu contoh, kalaulah kita tidak menggunakan ya tuntunan Al-Quran, misalnya malah terkait zina, misalnya kita biarkan, berarti kan manusia lebih bejat daripada binatang seperti itu. Di situ kan ada istilah itu menikah, macam-macam, itu adanya di Al-Quran. Makanya Al-Quran itu sangat luas sekali cakupannya dalam hubungan dengan Allah, manusia itu ada semua seperti itu. Berarti emang benar juga sih, karena kalau hubungan badan atau seks itu tidak diatur, dia bisa berhubungan dengan siapa saja, termasuk bapak, termasuk ibu. Benar. Ya. Jadi mungkin butuhnya agama itu di situ. Ya, dan hebatnya dalam Islam itu dua sebenarnya. Apa? Pertama itu adalah sanad keilmuan Al-Quran, sanad Quran. Yang kedua adalah silsilah. Itu hebatnya silsilah keturunan. Itu hebatnya dalam Islam, ada dua itu. Ini yang menarik. Dan saya kira di dalam ajaran agama yang lain belum ada kayak itu. Di sini sanad keilmuan Quran kan ada kan sanad Quran. Kan ada sanad Quran kan? Ketika kita menghafal Quran kan ada sanadnya seperti itu. Yang kedua silsilah keturunan. Ini putranya siapa kan ada silsilah. Itu adanya dalam Islam. Ini yang menarik seperti itu. Makanya saya semakin yakin bahwa ya Islam itu merupakan ya agama yang sempurna bagi saya seperti itu. Apa itu sanad? Sanad itu misalnya ya kita menghafal Quran, kemudian kita lancar 30 juz, kemudian kita setorkan kepada syekh yang bersanad kepada Rasul. Jadi Rasulullah terus sampailah kepada kita. Itu sanad Quran namanya. Seperti ijazah. Ijazah pengakuan bahwa ini terhubung. Terhubung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau tadi satunya lagi silsilah keturunan. Misalnya kita putranya si fulan sampailah kepada Nabi Adam, itu kan silsilah keturunan seperti itu. Termasuk Nabi Muhammad kan silsilah jelas itu hingga kepada ya para nabi seperti itu. Itu hebatnya Islam seperti itu.
Apalagi Ustaz? Dan masih banyak lagi kehebatan yang lainnya ya, termasuk ya hari ini bukti nyata ya, karena ukuran ya suatu agama itu sukses atau tidak itu dilihat juga di jemaahnya. Alhamdulillah buktinya untuk saat ini semakin menyebar luas ajaran Islam itu. Artinya kan kayak masjid, jemaah kan semakin banyak hari ini tuh. Lebih-lebih di bulan Ramadan tampak betul ya suasana bagaimana mengamalkan ya ajaran Islam itu sendiri. Beda dengan ya yang lainnya gitu, termasuk mohon maaf musabaqah misalnya entah itu kan musabaqatul Quran kan sering itu. Pernahkah kita mendengar musabaqah yang lain selain Quran? Kan belum pernah kan? Bahkan pernah suatu ketika ya kita bertanya ya lebih mudah mana menghafal dengan menggunakan bahasa Quran atau bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Ternyata mereka menjawab mayoritas itu menggunakan bahasa Arab. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, itu pun bahasa Arab fusha yang mana tidak dimiliki oleh bangsa Arab pada masa itu. Itu menariknya gitu. Jadi memang bahasa Arab yang memang itu disetting untuk manusia seluruhnya sebenarnya. Wabil khusus umat Islam. Seperti itu Quran itu. Jadi poinnya Ustaz kira-kira apa? Ya poinnya pada intinya adalah ya kita sebagai manusia membutuhkan ya agama, karena agama itu sebagai nasihat dan tuntunan hidup kita, baik kehidupan kita di dunia, terutama hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan sama manusia, hubungan kita dengan diri kita sendiri, bahkan dengan lingkungan seperti itu. Kemudian selanjutnya kita sadari bahwa kita pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebut dengan yaumul qiyamah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya wa qul malu fa sayrallahu amalakum wa rasulul mu'minuna wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah wahai Muhammad agar supaya umatmu berbuat kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah dan orang-orang yang beriman melihat apa yang mereka kerjakan. Fayunabbiukum, maka seakan memberitahukan apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Artinya apa? Nanti di hari kiamat kita akan diberikan jaza oleh Allah. Apakah itu kebaikan maupun keburukan, tentunya nanti bisa masuk ke surganya atau masuk ke nerakanya. Dan harapan dari Al-Fakir ya kepada para pemirsa agar supaya ya syiarkan ajaran Islam ya, terutama itu karena kenapa? Karena kita ini harus mensyiarkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah umat, dan semoga ya kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja Ustaz ya. Oke, mungkin itu saja dialog kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.